Perkenalkan, nama saya Kinsya Maranesa dengan NIM channel N024001 dari Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi makalah saya yaitu mengenai cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu mengenai cara menghitung pajak. Nah, di sini ada pun pengertiannya yaitu perhitungan pajak merupakan proses untuk menentukan besarnya pajak terutang, yaitu jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Dalam pajak penghasilan ataupun PPh, dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Besarnya PKP diperoleh dari penghasilan bruto, dikurangi biaya-biaya yang diakui secara fiskal, serta penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Rumus dasar perhitungan pajak yaitu ada seperti di PPT tertera yang saya buat, yaitu PKP sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenakan dikurang PTKP. Setelah diperoleh PKP, maka jumlah pajak terutang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku. Nah, di sini lanjut juga kita ke pengertian norma perhitungan penghasilan neto ataupun NPPN. Norma peng, norma perhitungan penghasilan neto ataupun PPN adalah pedoman yang digunakan untuk memperkirakan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang tidak atau belum mampu menyelenggarakan pembukuan. Norma ini digunakan terutama oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi sejumlah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Norma ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17 PJ 2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Melalui norma ini, penghasilan neto ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto sesuai jenis kegiatan usaha dan wilayah tempat usaha. Selanjutnya, syarat penggunaan norma perhitungan yaitu terdapat seperti merupakan wajib pajak orang pribadi atau bukan badan usaha, peredaran bruto tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kantor pelayanan pajak, wajib melakukan pencatatan penghasilan dan biaya meskipun tidak menyelenggarakan pembukuan. Nah, ini terdapat contoh tarif norma perhitungan penghasilan neto. Seperti contohnya ini, perdagangan eceran di Jawa dan di Bali itu terdapat persentasenya 30-40%. Perdagangan eceran di luar Jawa dan Bali yaitu 20-30%. Jasa profesional, konsultan, dokter, pengacara itu terdapat 40-50%. Industri kecil rumah tangga terdapat 10-20%. Cara menghitung pajak dengan norma perhitungan yaitu penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikali persentase norma. Maka PKP sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP, PPh terutang sama dengan tarif pajak dikali PKP. Kelebihan dan kekurangan norma perhitungan. Yang pertama yaitu kelebihan, perhitungannya sederhana dan mudah diterapkan. Tidak memerlukan pembukuan yang kompleks, cocok bagi wajib pajak kecil atau usaha mikro. Sedangkan kekurangannya tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, bisa menimbulkan perbedaan antara laba fiskal dan laba real, tidak berlaku bagi wajib pajak badan dan usaha besar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.